Secara otomatis gua cek dong, keluar gua ngelongok begini, terus pintu gua tutup. Setelah pintu gua tutup, itu ada angin hembusan, itu ada di CCTV, masih kerekam bang, ada di HP gua. Wah, sini tuh tiba-tiba dia bergerak ke sini, makin ke sini, kayak tali pocong gitu. Wah, itu ngintip gua. Mukanya itu jelas banget, bengek, hancur, kayak di sini kayak ada belatung-belatungnya gitu. Wah, gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Aditya. Dan malam ini gue kedatangan narasumber, seorang pegawai hotel angker di daerah Jakarta Pusat. Jadi narasumber gue ini banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor di sana bersama teman-temannya. Di sebelah gue udah ada Bang Dian, kita kenalan dulu. Halo Bang. Halo Bang, selamat malam. Ya, akhirnya datang juga ke sini nih. Ini nih yang gue tunggu-tunggu nih. Bang, cerita-cerita horor di Lonceng Misteri atau di channel-channel YouTube manapun. Banyak yang menghadirkan experience atau paranormal experience di hotel-hotel angker. Iya. Tapi dari sudut pandang customer nih. Oke, rata-rata ya. Iya, rata-rata banyak kan begitu. Ya. Sekarang kita datangkan dari sudut pandang pegawainya langsung nih, pegawai hotelnya langsung. Oke Bang, lu kerja di situ udah berapa lama? Gue kerja di situ udah 3 tahunan lah. 3 Gue mulai tahunan. kerja kan tahun 2020, bulan Februari. Oke, pas COVID ya itu ya. Iya. Nah, sampai sekarang masih aktif nggak? Sekarang masih. Masih nih ya. Jadi kita Cuman jangan... jarang masuk lah. Paling gue cuma Sabtu Minggu doang. Oh, udah nggak terlalu aktif nih. Udah enggak. Oke, jadi jangan sebut lah ya nama hotelnya di mana, nggak boleh karena bahaya. Iya, bahaya banget itu. Karena masih kerja di sana nih, Bang Diannya nih ya, sahabat lonceng ya, harap maklum. Jadi Jakarta Pusat aja. Jakarta Pusat luas ya. Oke. Wah, luas banget itu mah. Oke Bang Dian, ini bangunan hotelnya ini bangunan tua apa bangunan baru nih? Apa yang gimana nih? Yang Jadi tahu lu? sebelumnya yang gue tahu ya, itu ada bangunan tapi masih bagus. Cuma Oke. diratakan lah oleh owner, dibangun ulang lagi untuk menjadi hotel. Itu kayak ruko-ruko gitulah. Pas pembangunan lancar-lancar aja nih apa gimana? Kalau pembangunan sih lancar, cuman ada satu itu karyawan pembangunannya itu konstruksinya wafat di situ dari lantai 5. Oke, oh. Jatuh. Oh, itu pas pembangunan ya? Iya, itu menurut warga sekitar sih, desa-desusnya yang gua dengar informasinya. Oke. Dan ini katanya tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih, kata lu tadi kita kan udah ngobrol-ngobrol di depan bentar, Iya. katanya ada suatu kejadian yang nimpa diri lu langsung nih, yang parah banget, efeknya parah ada banget. itu. Itu gimana tuh? Wah itu nanti diceritain aja. Itu gua sampai ada bukti rekaman videonya juga. Wah gila, ini ditahan dulu nih yang begini-begini. Pokoknya sahabat lonceng nih harus nonton video ini dari awal sampai habis karena gue yakin video malam ini bakal bikin kalian merinding banget. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri sebagai tanda nih dukungan kalian kepada channel ini biar gue nih makin semangat ngasih asupan horor sama kalian semua. Yaudah Bang, kayak nggak usah lama-lama lagi nih Bang ya. Oke, siap. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Job desk gua di posisi front office. Oke. Front office tuh job desk gua kayak nerima tamu, input data, ngatur online travel agent lah, seperti itu. Iya. Itu kejadiannya tepat saat COVID. Itu di bulan April. Nah, itu saat COVID kayak gitu kan hotel lumayan agak sepi lah ya. Bener. Terus ada customer, itu roomnya problem. Nah,
problem kayak gitu, itu yang ngecek tuh tim housekeeping kita. Tim housekeeping laporan ke gua nih, Yan, ini roomnya ada problem. Problemnya apa? Kayak smoking. Oh ya udah, boleh gua cek dulu nggak? Boleh, ya udah. Gua otomatis ke room dong, buat make sure itu roomnya. Udah gua make sure. Nah, itu benar ada rokok, terus juga ada sedikit problem kerusakan lah. Harusnya itu room bukan room buat ngerokok. Iya, kita room itu non smoking semua. Oh, dia jadi dipakai ngerokok sama dia. Iya. Nah, jadi dendanya itu berlapis karena ada kerusakan, terus juga ada rokok juga. Oke, gua akhirnya udah nih turun bareng sama temen gua itu jam 7 malam. Nah, saat nyampe lift, gua pencet ke angka lobby. Nah, udah gitu indikator kan ada tuh ya di lift, Iya. 3, 5, 2, 1 gitu. Itu udah gue pencet, lift pasti berasa dong kalau udah turun. Iya. Teng ke bawah. Nah, itu indikator juga ke bawah gitu, Bang. Angka 2. Oke, tanda panah nurun lagi nih ke angka lobby. Nah, udah turun, itu berasa banget jelas tuh. Temen gue juga ngerasain jelas itu lift bener-bener turun. Udah turun ke bawah. Nah, kan kebuka. Ting, tuh ada bunyi. Lift, tanda gue pasti selalu ngecek indikator. Oh, lobby, berarti udah nyampe nih. Pintu kebuka, gue baru mau melangkah ke depan. Tek, angka gue terhenti. Kenapa itu, Bang? Seketika gue kaget. Di depan, itu ada angka 302. Gue balik lagi ke lantai 3, Bang. Ternyata itu bukan lobby. Kagak ke lobby, gue balik lagi ke lantai 3. Temen gue kagak ngecek. Dia langsung main mau lurus gitu aja. Gue bilang, Bon, stop. Kenapa, Yan? Lu lihat di depan. Kenapa? Lihat angkanya. Astagfirullahaladzim. Kok 302? Kita balik lagi ke lantai 3. Tapi lu udah pencet turun kan? Udah, Bon. Lu tadi ngerasa nggak liftnya turun? Iya, gue ngerasain. Terus gue itu merhatiin indikator terus, Bon. Itu turun. Iya. Nggak naik, nggak stay, nggak apa. Gue juga ngerasain turun. Lu juga ngerasain turun kan? Iya, Yan. Tapi kok balik lagi ke lantai 3? Iya, gue nggak tahu. Terus, gue bilang, udah, mundur. Jangan keluar. Takutnya beda alam. Iya, Takutnya dikhawatirkan. kan gitu, dikhawatirkan. Kan nggak ada yang tahu ya. Karena kan tiba-tiba balik lagi ke situ. Oke, mundur nih. Udah mundur, itu kan ada sensor lift. Harusnya kalau udah nggak ada orang, itu pintu lift nutup dong. Bener. Tapi ini enggak. Stay selama 10 menitan. Itu udah lu pencet belum? Kan bisa dipencet. Iya, enggak ketutup. Nggak ketutup, Dia tuh dipencet enggak juga. ketutup pintu liftnya. Kebuka terus, gue bilang ke temen gue, Bon, kita baca-baca yuk. Oh, ya udah, Yan. Ya udah, baca apa yang lu bisa. Lu baca dah. Ya oke. Udah akhirnya kita baca-baca nih. Udah selesai baca-baca. 2 menit kemudian pintu baru nutup. Wah, Ting. Wah, itu gila. Terus temen gue, Yan, ini kagak ngapa-ngapa kan? Kagak. Selama lu tetap teguh iman lu. Ya udah. Terus itu tombol lift nggak gue pencet sama sekali. Tiba-tiba lift berasa turun, bergerak sendiri itu, Bang. Teng, angka indikator juga turun kedua. Oh. Turun lagi sampai ke lobby. Padahal indikator kita nggak ada yang mencet untuk perintah ke lantai lobby itu. Terus tiba-tiba L, pintu lift kebuka lagi. Ting. Yan, lu mencet nggak? Enggak. Lift jalan sendiri. Iya. Ini bener nggak? Nggak tahu gua. Coba lihat ada customer nggak yang nungguin cekot itu. Ya udah. Gua ngintip, temen gue juga ngintip, ngelongok gitu lah ya. Ternyata ada customer lagi nunggu. Kita tes panggil, Bu. Iya deh, udah ngeceknya. Udah, Bu. Oh, berarti udah balik lagi nih. Bon, udah balik nih. Kita ke lobby. Ya udah. Ayo keluar, baca bismillah, keluar pintu. Iya. Bismillah. Udah jalan. Aman gak, Dek, roomnya? Ah, ada, Bu, problem begini-gini. Udah gue jelasin, gue kasih dong depositnya. Udah gue kasih, gue penasaran. Teman gue juga penasaran. Akhirnya kita ke ruang CCTV nih. Gue buka office, gue grab, gue cek CCTV, gue buka. Setelah gue buka, itu lift, mau tahu nggak yang terjadi apa di CCTV? Lift tetap stay, pintu kebuka,
di lantai 3. Oke. Nggak turun. Pintu nggak nutup sama sekali. Berarti lu kelihatan tuh ngelongok. Kelihatan itu. Wah. Di lantai 3, gua sama temen gua itu kelihatan di CCTV lantai 3 itu tetap stay cuman mondar-mandir lihat indikator doang. Padahal itu kejadian yang gua alamin itu lift turun, indikator bergerak. Dan juga pas udah selesai gua ngelongok ke lantai 3, itu gua tetap ngelongok di CCTV. Gua ngeliat, gua berhenti, gua nyuruh temen gua biar kagak maju, tuh kelihatan juga di CCTV. Dan yang kebuka bermenit-menit tuh kelihatan ya? Itu ternyata di CCTV sampai 20 menit, 30 menitan. Itu kebuka terus. Enggak nutup sama sekali. Ini kan pas Bang Dean keluar nih. Yang pertama nyadar itu masih di lantai 3 keluar kan? Iya. Terus masuk lagi. Indikatornya itu, si indikator liftnya masih L nggak kan? Tadinya udah L tuh. Enggak. Berubah 3. Berubah 3 pas Iya. Jadi pas keluar, pas masuk, pas ngeliat Gua indikator nggak itu sempet 3. keluar. Jadi berhenti di depan pintu lift doang. Oh, oke. Perbatasan gitu. Perbatasan sama sensor. Iya. Jadi gua udah mau melangkah keluar, tuh gua udah nyadar. Depan tuh 302 angka room lantai 3 lagi. Itu benar-benar first time kerja di hotel itu, pengalaman langsung diganggu. Februari, Maret, April, 2 bulan lu 2 kerja di bulan. situ baru lu ngalamin Baru kejadian itu ya? ngalamin kejadian. Wow. Udah gokil. gitu, terus ini kejadian di esok harinya. Itu malam, jam 7 malam kalau nggak salah. Itu gua lagi nggak gawe. Temen gua yang jaga, itu namanya Bang Guntur. Nah, itu dia kerja, terus ada telepon nih, berdering. Tung. Oke, diangkat lah sama dia. Dia itu ngecek kan kalau ada orang nelpon, biasanya ada nomor angka roomnya lah ya. Bener. Itu tertera 503. Setelah diangkat, ditanya, halo, ada yang bisa dibantu? Ada suara Bang. Nah, dia bingung. Udah gitu langsung diputus. Dia matiin lah. Terus dia ngecek di komputer, database-nya. Itu kan pasti ada indikator-indikator kalau ada tamu itu warnanya merah, nggak ada tamu warnanya hijau, kalau room rusak warnanya ungu. Dan di indikator tuh warnanya hijau. Berarti menandakan nggak ada orang di room itu. Nah, dia manggil lah gua sama temen gua. Yan, kenapa Bang? Sini. Kenapa? Ada yang aneh. Kenapa tuh aneh? Coba lu cek di sini, 503, ada orang nggak? Hijau Bang indikatornya. Berarti kosong kan? Iya. Terus lu coba cek di log teleponnya. Gua cek dong. Saat diketik-ketik, Bang, ada panggilan dari 503. Ini yang gue maksud. Coba tolong cek dong. Ya udahlah. Tapi gue minta temenin Bang. Ya. Takutnya kan gue salah, kata Bang Guntur. Takutnya gue salah. Takutnya ada tamu yang udah keken, gue lupa nginput. Tadi soalnya ada nelpon, ada suara di room itu. Iya. Nah, takutnya kan kejadian seperti itu kan biasanya lupa lah. Ya udah, gue berangkat dong. Yan, temenin gue. Kemana? Ke lantai 5, ngecek room. Ngapain? Dah ikut aja. Soalnya gue nggak mau cerita ada kayak gitu. Takutnya dia nggak berani. Lu ngajak siapa nih? Temen gue, namanya Rian. Oke. Nah, gue bilang, ayo udah cek, ikut aja. Ngapain? Ikut aja udah. Ya udah, ngikutlah dia. Terpaksa juga. Udah gue suruh. Udah nih naik ke lantai 5. Kan sesuai prosedur SOP hotel, itu harus kita ketuk sampai 3 kali ketukan baru boleh dibuka. Gue ketuk sekali, nggak dijawab. 2 kali ketukan, nggak dijawab. 3 ketukan, nggak dijawab. Itu gue tunggu selang per 2 menit. Biar ada respon dulu dari dalam. Udah nggak ada, berarti gue udah dahak dong sesuai SOP dari hotel. Gue buka lah pakai kunci master. Teng, itu room kosong, gelap. Cuman gue di sini masih positive thinking Bang. Gue bilang, Yan, takutnya kayaknya rekan kita nih ngerjain nih. Takutnya gitu. Ya udah, kata dia, iya kayaknya sih. Ya udah, coba kita cek nih. Lu cari-cari dah di mana. Takutnya dia ngumpet nih. Konyol banget ngerjain malam-malam gini. Iya, gue cari kamar mandi,
Nah, dia udah cari-cari dibuka semua ini, udah dicari. Terus epicnya itu endingnya, dia pas lagi ngebuka gorden, brek, dia terbengong, manggil gua. Yan. Kenapa? Gua dari kamar mandi tuh. Kenapa? Itu, lihat Yan, tangan dia gemetar. Lihat Yan, di depan gua Yan, lihat. Kenapa? Lu sini. Dia udah terbata-bata, udah gemetar. Kenapa? Udah sini aja, lihat. Gua lihat lah, nongol. Astagfirullahaladzim, Yan, nggak salah ini. Iya. Itu ternyata ada kain ngambang warna putih. Itu jelas banget, padat banget. Pas sudah itu baru wujudnya itu padat, kelihatan jelas, cewek rambutnya terurai. Wajahnya kelihatan itu, matanya itu lepas satu, bukan lepas, nonjol satu gini, gede. Satunya ada, masih stay. Pakaiannya berdarah-darah gitu. Palanya begini. Wah, yang itu, kata gua, Yan, itu Yan, kuntilanak Yan. Iya, gua tahu. Gimana? Dia langsung ngibrit, lari. Udah gua teriakin, Yan, jangan lari. Gua takut itu penampakan kata dia gitu. Wah, gua ditinggalin di situ. Gua udah gemeter juga tuh, gorden gua pegang gini. Dia tetap gini, kata gua, astagfirullahaladzim, itu bener-bener real, jelas banget depan muka gua. Gua tutup lah, kabur juga dong gua otomatis. Udah mau kabur, pintu nih mau gua tutup. Itu kayak ada yang nahan, Bang. Gua udah pakai tenaga. Gua tarik-tarikan tuh, kayak ada tarik-tarikan. Nggak bisa ketutup. Endingnya itu kan pintu kan ada celah ya, kayak gitu ya. Ada celah, itu tuh ada tangan begini. Warnanya hitam. Itu bener-bener jaringnya hitam. Itu gue inget banget, jaringnya hitam, telunjuknya panjang-panjang semua itu. Kata gue, ini tangan hitam banget. Gue udah gemeter itu loh. Gue tarik begini, gue baca akhirnya, Bismillahirrohmanirrohim. Baru itu bisa ketutup. Jegrek, bodo amat, gue nggak peduli tuh kegencet apa kagak itu tangan. Udah, gue langsung ngacir, ngejar temen gue yang kabur duluan tuh. Lewat tangga, gue kagak berani naik lift udah tuh. Takutnya kalau gue naik lift, ada sosok itu lagi. Kan nggak kebayang gitu kalau di dalam lift ada sosok. Iya, gue nggak bisa kabur, ya? Iya. Udah gue kabur, ngacir tuh lewat tangga. Udah ngacir. Terus, baru tuh temen gue nanya, yang di front office. Kenapa? Kok pada lari lu berdua? Bang, lu nggak tahu ya kejadiannya? Kenapa? Ada penampakan, Bang. Di mana? Dalam room 503. Serius lu? Iya. Ya udah, keep silent ya, keep silent. Oke. Karena kalau keumbar kan bisa ngerusak gitu. Ya udah, lu pada minum air dulu, Takutnya lu pada kesambat. Iya bang. Udah, gue minum air tuh, pada nenangin diri. Udah. Akhirnya nggak ada yang berani tidur di lantai 5. Temen gua, endingnya nggak tidur di mes di lantai 5 itu, tidur di bawah, di ruang office gua tidur. Oh, lantai 5 itu ada mes ya? Ada mes. Itu kan tadi ke jendela lihat ya. Maksudnya dia si kuntilanak ini ada di mana posisinya? Itu terbang. Jadi jendela lantai 5 kan nggak mungkin ada pijakan lah ya. Iya. Itu ngambang dia di depan persis. Jadi pertama tuh kain dulu, terus tiba-tiba turun perlahan gitu. Terus baru wujud full. Dari wajahnya, itunya. Itu berarti semua. Di depan hotelnya? Iya, betul. Di jalan kan? Jadi posisi jendela itu hadapan ke room antarum. Jadi ini ke atas gitu loh. Ke atas rooftop. Pemandangan luar doang. Jadi tembok antar, tembok room doang. Iya. Nah, itu nggak menghadap ke jalan raya. Bawahnya apa tuh? Bawahnya lobby. Bukan lobby. Jadi bawahnya lagi tuh lantai 1. Cuman room 104 sama 105 bawahnya. Nah, itu baru tuh. Kan nggak mungkin kalau orang atau apalah begitu. Iya dong. Itu udah ganjel banget itu. Endingnya udah gue tidur di lantai 1 di back office, gue tidur bodo amat, gue dipantau CCTV, tidur di situ. Yang penting aman lah. Udah kejadian kayak gitu. Ini kejadian 3 hari berturut-turut kejadian. Besok gue kan mulai masuk. Nah, gue masuk malam lah.
jadi front office. Gue ngejaga dong, seperti biasa. Itu di jam 2 malam. Tiba-tiba ada kejadian aneh. Lagi enak-enak input data OTA lah ya. Online travel agent lagi gue atur semuanya. Udah gue atur, tiba-tiba itu tangga darurat. Itu ada suara langkah kaki. Tak, 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 tak. Tapi gue tungguin gak turun-turun. Oh, ada yang langkah doang ya? Iya, nggak ada yang turun. Gue lihat, nengok, nggak ada yang turun. Mungkin customer kali lah ya, atau apa, nggak jadi turun lah, naik lagi kali. Pikiran gue gitu. Terus tiba-tiba ada suara lagi nih. Tak, tak, tak. Gue curiga, gue penasaran. Gue cek lah ke ruang CCTV. Di back office gue buka, tak. Gue cek nih, di lantai 2. Itu suara masih ada, kedengeran. Gue liatin, gue putar CCTV, gue rollback gitulah. Gue putar ulang, tapi nggak ada orang yang turun. Itu sepi sunyi koridor lantai 2 sampai ke itu juga sepi semuanya. CCTV-nya yang ada mic-nya itu? Yang ada mic-nya? Nggak ada mic-nya Nggak ada semua. mic-nya? Iya, nggak ada mic-nya. Kalau ada mic-nya enak tuh. Nah, makanya. Udah gitu, gue cek, wah nggak ada orang. Tapi itu suara masih kedengaran jelas di kuping gue. Udah gitu, gue tutup, gue penasaran. Gue cek lah sendiri manual. Takutnya temen gue ngerjain di tangga gitu. Iya. Tak, kan bisa aja begitulah ya. Positive thinking di sini masih. Gue cek, gak ada. Sampai gue naik ke lantai 2, koridor pun gue cek. Wah, ada orang nih. Berarti ganjil dong. Gue turun lagi. Udahlah, gue bodo amat dah, masih kayak gitu. Yang penting kagak terlalu signifikan. Gua ngerjain lagi, terus suara muncul lagi. Tak, tak, tak. Gua kesel lah di sini. Gua tanya, siapa ya? Lu mau tahu apa yang terjadi? Ada suara balesan. Saya mas. Terus suara cewek, jelas banget. Siapa ya mbak? Saya mas. Dijawab terus gua. Terus gue tanya, di mana mbak? Saya di sini. Kayak itu bulu kuduku merinding langsung. Gue samperin dong. Di mana? Di tangga atas. Gue samperin dong tangga atas. Penasaran gue, curiga gitu. Masih lu samperin nih? Iya, itu gue samperin. Gue samperin, tuh nggak ada orang. Gue udah nyampe lantai 2 nih, udah perbatasan lantai 2. Gue tanya, mbak, di mana ya? Ada di bawah. Di sini mas. Kata gua, itu lift agak bergerak, nggak ada turun. Harusnya kalau orang ngerjain pakai lift, ke bawah kebuka dong. Oh, dia lari ya dari tangga ke lift ya? Kalau misalkan dia lari ke lift, harusnya liftnya turun juga kebuka dong, kan ada suara. Ting. Ini nggak ada. Lift tetap masih ada di lantai 5. Indikatornya. Kata gua, wah nggak mungkin nih orang nih. Gua udah curiga. Gua turun dong. Di mana mbak? Gue penasaran, gue pancing lagi gitu. Beneran jawab lagi nggak gitu? Ternyata dijawab lagi. Ada di atas mas. Itu suaranya cewek, jelas banget. Wah anjing, kata gue. Gue udah merinding tuh. Udah, gue duduk ke tempat resepsionis lagi. Gue teriak di situ. Mbak, jangan ngerjain gue ya. Gue nih kerja, gue kagak ganggu lu jangan ganggu gue. Kita masing-masing aja mbak. Gue udah ngomong gitu. Terus apa yang terjadi? Dia ketawa. Udah, gua nenangin diri, gua ambil minuman. Wah, gua nggak peduli kerjaan gua lagi. Gua duduk di depan tuh sampai pagi. Gak berani gua di dalam. Ada security tapi? Nggak ada. Hotel gua nggak ada security. Oh, hotel nggak ada security? Bintang gua, hotel gua. Oke. Jadi yang jaga tuh udah front office doang sendiri. Oh, pada saat itu pun nggak ada siapa-siapa? Nggak ada siapa-siapa. Housekeeping pun nggak ada. Waduh. Itu gue sendiri, bener-bener sendiri sampai pagi. Iya, kalau soalnya malam ya. Dah, gue endingnya sendirian duduk di depan sampai pagi, sampai azan subuh, baru gue berani masuk lagi. Soalnya gue masih jiper main gituan. Gue kira cuman sekali 2 kali doang lah. Ternyata berturut-turut sampai gue diketawain. Udah, gue jiper di situ sampai pagi. Udahlah, udah pagi, gue masuk lagi. Gue beraniin diri tuh lanjutin kerjaan gue yang tertinggal lah. Udah gue kerjain, alhamdulillah situ nggak ada apa-apa. Terus
sampai berapa bulan berikutnya itu nggak ada kejadian apa-apa, aman lah ya, nggak ada kejadian. Terus ini terjadi lagi di tahun 2021. Oh, setelah itu nggak ada kejadian Nggak sampai ada, tahun sampai berikutnya. tahun berikutnya 2021 Aman aja nih berarti. aman aja. Itu di bulan April. Lagi. Berarti bener-bener setahun ya? Bener-bener setahun. Even kejadian minor pun nggak ada, kayak suara-suara ataupun Kejadian yang minor aneh-aneh. itu nggak ada. Bener-bener nggak ada. Bener-bener nggak ada. Wah, aneh banget. Bener-bener aman sampai Gila. setahun kemudian. Dari yang Cuman puncaknya tuh di tahun 2021. Ini yang mau ceritain. 2021 sampai 2023. Ini sering banget kejadian. Oh, oke. Udah, kejadian minor-minor pun sering. Bahkan karyawan gua itu sering denger juga. Temen gua namanya Rian. Itu dia lagi ngebersihin koridor lah ya. Dari lantai 5. Set nyapu. Lantai 5 masih aman nih. Biasa-biasa aja. Turun nyapu tangga. Oke, di tangga aman. Udah nyampe lantai 4. Tuh dia kayak diperhatiin. Di daerah belakangnya dia. Kan depan ini ke arah menghadap jalan raya. Nah, di arah belakang sini. Tuh kayak ada yang merhatiin. Dia nengok ke belakang. Terus ke depan lagi. Itu pas udah puncaknya. Dia kayak ngelihat sosok. Itu bayangan kayak tinggi besar gitu. Cuman itu tertera bang. Kayak di tembok itu kan temboknya putih. Lampu kan terang. Tuh kelihatan ada bayangan. Oh iya. Ada kayak bayangan orang nutupin. Bayangan orang kayak gitu juga. Cuman bayangan sosok itu juga kelihatan. Jadi sosok bayangannya dia itu kelihatan dua-duanya. Waduh. Dia ngelihat siapa ya? Abis itu hilang tuh. Tuh dia yang cerita ke gua. Hilang. Dah dia ngelanjutin lagi. Mungkin kata dia, gua salah lihat kali kecapean. Takutnya dia gitulah ya. Dia nyapu lagi. Udah dia nyamperin ke arah situ, dia udah mau nyapu, nggak ada apa-apa. Terus tiba-tiba ada suara nih. Tutut kayak orang lari. Sendal di ubin gitulah ya. Dari lantai 5 ke lantai 4. Nengok lagi ke belakang. Nggak ada apa-apa. Dia udah merinding juga tuh. Nyapu lagi. Nyapu udah cepet. Udah nggak berani pelan dia. Udah panik, udah takut. Udah nyapu cepet. Nah, puncaknya tuh udah di depan lift. Dia lagi nyapu. Tong sampah diambil. Nyapu begini. Itu rambutnya ditarik bang. Hah? Bro, sampai begini. Itu kepantau di CCTV pas diputar ulang itu. Gila. Tuh ditarik. Bro. Sampai teriak. Itu anak. Wah. Nengok begini. Nyapu lagi. Buru-buru. Ditarik lagi kedua kalinya. Jebret. Langsung lari dia turun ke lobi. Cerita ke gua. Yan. Kenapa? Rambut gua ditarik. Sama siapa? Nggak ada sosoknya. Serius? Iya. Putar CCTV, putar. Dia minta kayak gitu. Gua putar lah CCTV. Gua putar. Tek. Jam berapa? Belum lama. Ya udah, gua cepetin nih. Gua pantau. Kan dia kan ada 16 CCTV gini lah ya. Iya. Tuh kelihatan semua. Pas udah gua cek, tuh bener ada bayangan. Kepantau itu di CCTV. Bayangan berhenti nih, diam kayak gini. Terus lewat begini. Pas si Rian udah menghadap ke belakang gitu, udah balik arah lagi. Udah hilang, terus dia kan jalan ke arah sana. Gua pantau terus aja. Itu dari tangga, bayangan hitam lewat lagi ke depan lift. Udah gitu ngilang, si Rian kan menghadap ke sini. Gak ada, dia buru-buru nyapu. Terus pas udah di depan lift, itu baru bayangan kelihatan bang. Megang rambutnya dia. Tuh pala dia bener-bener di CCTV jelas banget beginiin. Ih, gila. Wah, Yan. Gila, ini serius Yan. Iya, makanya gue kagak bohong kan. Beneran lu. Terus, ini baru sekali. Gue 2 kali diginiin. Nih, lu tunggu. Gue pas itu nyapu lagi nih. Senet. Lihat nih. 1, 2, 3. Jebret. Tarik lagi. Udah, gue kagak mau lagian. Gue ke lantai 4.
lantai 3, bodo amat, gue kagak mau gue sapu. Udah jangan takutnya lu kenapa. Iya. Udah, pas dari itu dia akhirnya nemenin gue di bawah, nggak berani dia ke atas itu. Kata gue, anjir, parah itu. CCTV-nya sayangnya rusak pas lagi gue kemarin pengen gue ambil tuh bongkarannya semuanya. Udah nggak ada lagi. Udah kejadian itu selesai nih bang. Ya udahlah, Yan, lu temenin gue aja sampai pagi di sini. Ya udah Yan, gue juga udah kagak berani. Oke lah. Ya udah ini pas kejadiannya itu selang berapa hari ya? 2 hari kemudian itu ada kejadian lagi. Kurang lebih itu dari tim housekeeping juga tuh yang cerita. Namanya Rafli. Nah, ini kejadiannya lumayan agak fatal juga lah. Itu dia lagi nyapu. Kejadiannya sama, nyapu juga, dia posisinya lagi nyapu. Nggak tahu, kayaknya sosok ini kayaknya nggak seneng kali ya. Nyapu di mana dia? Lantai 4 lagi. Dia tuh dari lantai 5. Ini kejadiannya tuh di tangga. Itu kerekam jelas dia kayak ada yang nyandung dia lah. Dari tangga dia jatuh. Sampai pertengahan tangga lah ya. Dia jatuh sampai ke bawah. Oh gila sih. Itu parah banget itu, nyelakain dia nyapu. Katanya tuh di situ hawanya udah kayak panas banget. Padahal kan harusnya tuh dingin lah. Apalagi malam-malam, jam 8-an itu. Gak mungkin kan jam 8 itu panas. Apalagi di lantai atas itu selalu dingin yang gue tahu. Itu dia ngerasa tuh panas. Udah pas dari itu dia lagi melangkah ke tangga tengah, udah mau nyapu, tuh dia kayak kesandung bang. Kayak kesandung sampai akhirnya jatuh lah di lantai 4 itu. Udah jatuh, gubrak. Tuh sampai dia tuh memar di sini. Memar endingnya, memar sini, memar juga. Udah parah juga itu. Udah gua pas dia itu turun ke bawah. Yan, gua kecelakaan. Kenapa lu? Gua kayak disandung. Di mana? Lantai 4. Lantai 4 kok begini terus ya? Wah, gila. Ya udahlah. Terus lu gimana? Mau lanjutin gawe nggak? Nggak berani gua ke atas lagi. Kenapa? Takut. Ya iyalah takut. Ya udah, temenin gua ada di bawah dah. Biar gua ada temennya sampai pagi. Emang lu ngapa? Ya gue juga iseng lah. Biasanya gue dikerjain tuh di tangga. Nah, di bulan April itu sering gue kalau jaga di tangga setiap jam 12 malam ke atas tuh sering kayak ada suara melangkah kaki juga. Tak, 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 tak. Cuman gue karena udah pernah kejadian kayak gitu, gue udah nggak berani negor. Biasanya kan kalau waktu dulu kan gue tegorin terus tuh. Siapa? Udah kejadian kayak gitu, udahlah gue bodo amat dah, nggak peduli gue di situ. Selang kalau nggak salah tuh yang gue ingat tanggalnya itu 20 Aprilan kalau nggak salah, sekitar itu segitu 20 ya? April lah, sekitar segitu. Itu ada laporan dari customer gua. Ini masih 2021 nih? Iya, bulan April juga, tanggal 20-annya. Tuh customer nelpon dari room. Halo, Assalamualaikum Bu, selamat malam, ada yang bisa dibantu? Iya Mas, ada Mas. Ini ada karyawan nggak Mas yang lagi kerja? Oh, maaf Bu, di jam 12 malam itu karyawan nggak ada yang ngelakuin kerjaan berat, paling cuman kayak sekedar nyapu-nyapu aja Bu. Oh, tapi nih kayak ada orang ngebor Mas. Oh, Loh, ngebor? Nggak ada loh Bu. Tapi ada Mas, ini suaranya dari kamar mandi, kedengaran jelas, kata dia gitu. Oh, ya udah Bu, nanti dicek ya oleh tim tim kami. Oh, ya udah. Kira-kira kapan Mas? Paling nggak lama lagi Bu. Oh ya udah ditutup. Terus saya pakai HT. Rian, monitor Rian. Ya, Dean masuk. Kenapa? Ini ada laporan di kamar 307. Katanya ada karyawan yang ngelakuin pengeboran. Hah? Ngebor? Gue perasaan lagi nyapu. Emang posisi lu di mana? Gue di lantai 4 di lantai 3 nih, abis dari lantai 4 lagi nyapu. Lu cek aja CCTV, gue ada kok di tangga. Ya udah bentar, gue cek dulu. Gue cek nih. Oh iya, ada kok kepantauan nih di CCTV. Bawa bor gak? Enggak, bawa sapu. Oh ya udah. Coba cek tuh room 307, ada apa nih kamar mandi? Katanya ada suara.
Oh ya udah, gue cek dulu ya. Ya, takutnya kan ada kerusakan gitu lah ya. Oke. Dah, dicek sama dia. Dia ngecek nih ke setiap alat-alat kamar mandinya. Dicek, nggak ada yang rusak. Cuman dia juga dengar ada suara orang ngebor. Rrrr, rrrr, gitu. Nah, terus dia laporan. Dean, cek monitor. Ada suara orang ngebor yang di kamar mandi. Terus kira-kira siapa ya? Kalau tamu kan nggak mungkin. Itu orangnya dari kamar mandi sini. Ah, yang benar lo. Iya. Kalau nggak percaya lo coba cek sini aja. Oh ya udah, lo tunggu sini front office. Lo turun ya. Ya udah, gue turun nih. Ya udah. Dia turun. Gimana? Ah, itu ada orang ngebor di kamar mandi 307. Suaranya jelas banget kok. Bapak yang di kamar mandinya sama ibunya itu keluarga pada denger semua kok. Oh ya udah, gue ke atas. Nanti kalau ada customer mau check-in, bilang aja front office-nya lagi di kamar mandi. Jangan lu layanin. Oh ya udah. Nah, gue naik nih ke 307, gue samperin. Gue cek, tek, itu bener ada suara orang ngebor. Masih jelas banget di kuping gue. Kata gue, suara apaan ya? Gue cekin semuanya, kayak showernya, terus tempat itunya, gue cekin semuanya. Tapi nggak ada kerusakan, lancar semua bang. Nah, itu kan ada ventilasi nih. Ini kan kloset duduk, ini ventilasi. Tuh, gue dengerin seksama lagi. Suaranya dari situ. Oh, dari luar? Dari mana tuh arahnya? Nah, itu tembok. Jadi tembok menghadapnya itu ruang kosong. Ruang kosong? Iya, nggak mungkin orang lah. Nah, tapi gue penasaran, gue masih positive thinking lah ya. Gue penasaran, gue manjat. Gue bilang ke bapaknya, Pak, maaf Pak, saya boleh manjat ke sini nggak Pak? Saya mau coba ngecek pipa-pipa yang di situ. Kan di situ ada pipa-pipa selang-selang lah ya. Oh boleh dek, kata dia gitu. Ya udah, gue nanjak nih ke klosetnya. Gue lepas sendal gue nanjak. Gue cek, gue ngelongok. Set, itu gue ngeliat keras ada topi. Ada topi, topi kayak orang pembangunan, konstruksi gitu. Terus tuh dia masih posisinya begini. Tuh megang bor jelas banget. Itu ngebornya ke arah gua. Ke arah sini. Tapi nggak ada yang bolong. Itu ngebor. Gua ngeliatin. Gua itu udah bengong. Terus tiba-tiba apa? Dia nengok ke atas. Senyum. Astagfirullahaladzim. Gua itu udah dik-duk. Cuman kan ada customer gua takut dia nggak berani, takut dia ketahuan. Terus kata dia, kenapa mas? Oh, nggak pak. Bapak, gua bilang ke dia, Pak, sebentar ya pak, coba pintunya ditutup dulu, saya mau coba betulin ini. Oh, nggak butuh bantuan? Nggak pak. Ya udah ditutup sama dia. Terus gua beraniin diri, gua manjat lagi, gua bilang, itu masih ada, masih kelihatan. Masih ada ini? Masih ada, gua manjat lagi itu masih ada sosoknya. Gue bilang, Mas, tolong jangan ganggu ya. Ini ada customer saya. Takutnya dia terganggu, dia takut, nanti dia pergi ninggalin hotel ini. Ntar takutnya ada desas-desus cerita yang nggak enak hotel ini. Gue gituin, ngomong baik-baik ke dia lah. Respon dia, ngangguk. Itu benar-benar direspon, dia ngangguk. Dah, suaranya hilang, dia hilang seketika itu. Tuh hilangnya tuh, lo mau tau nggak? Kayak sesuatu bayangan itu perlahan-lahan transparan. Oke, pudar gitu ya? Iya, pudar begitu aja. Udah hilang, suara hilang, terus udah. Gue turun, gue tutup lagi jendela. Gue ngomong, udah selesai pak. Emang apa deh yang rusak? Itu pak, pipanya cuman sedikit kayak lepas lah. Gue alasannya gitu, padahal nggak masuk akal lah lepas. Oh, tapi beneran deh? Iya, nggak ada setan kan? Nggak ada pak, nggak ada setan. Kita kan hotelnya syari apa? Oh ya udah, tapi beneran itu rusak pipanya. Iya, tadi saya barusan betulin, saya sambungin lagi pak. Oh, bukan setan kan? Dia mastiin lagi tuh. Bukan pak, aman kok, kita nggak ada setan. Depan kan masjid pak, aman apa harusnya. Oh iya juga sih. Ya udah, gue bilang pak, tapi nanti kalau ada suara kayak gitu lagi, bapak telepon kita aja ya, langsung ke resepsionis aja lagi. Oh ya udah, gue pamit tuh. Ya pak, saya pamit ya. Gue tutup, dah, gue mau turun, itu
merinding badan gua. Kata gua, untung bagus itu tuh setan bener-bener ngertiin gitu loh. Kalau enggak, anjir, untung bagus juga penampakannya itu enggak serem-serem amat. Ya walaupun enggak serem-serem amat kan tetep lah ya namanya begituan serem lah. Gua turun tuh nggak berani lewat lift udah. Pokoknya gua setiap ada kejadian kayak gitu nggak berani gua lewat lift. Takutnya ada kejadian yang aneh-aneh lah. Iya. Dah gua turun lewat tangga. Kenapa Yan? Dah gua cerita tuh ke temen gua. Pantesan. Kenapa? Itu bukan manusia anjir. Siapa emang? Ada sosok tuh pakai topi. Dia lagi ngebor kayak gitu. Anjir, seriusan lu? Iya, seriusan gua. Wah, gila sih. Ya udahlah. Dah, kita itu aja, nggak usah diceritain, ditutup aja. Ya udah. Dan kalau kejadian kayak gitu gimana? Gua ngobrolin cerita horor. Ini kejadian minor lah. Ya udah. Kalau gua mah ngeri lah Yan. Kalau ngeliat kayak gitu, takut gua. Ya iyalah. Kalau kayak gitu mah jangan takut, jangan lari, yang penting lu tetap stay cool aja kayak gitu, gue bilangin. Oh ya udah sih. Nah pas udah itu baru tuh ada suara orang lari terburu-buru, suara sendal di tangga lantai 2. Gue sama teman gue nengok dong. Siapa nih yang lari? Tapi nggak ada yang turun. Lu denger kan? Gue denger. Apaan ya? Gak tahu. Tapi suara sendal. Iya ya, suara sendal. Yan, coba cek. Gua kagak berani. Ya udah, ayo berdua yuk, coba cek. Gua kagak berani, gua di sini aja. Serius lu? Iya, serius. Udah, gua cek aja ya sendiri. Ya udah, gua pantau aja dari sini ya. Iya. Udah, gua mantau. Set. Gak ada apa-apa Yan. Seriusan? Iya. Coba cek lagi, ada kali. Set. Nengok kedua itu nggak ada apa-apa. Itu ada suara tuh. Gue masih posisinya di tangga, di balik tembok kan, dia kan tangganya kekungan begini. Iya. Ini kan ada tembok. Iya. Nah, gue masih di tangga kesininya, gue belum di atas ini. Nggak ada apa-apa. Coba cek lagi tuh ada suara. Iya sih ada suara. Kali aja orang ngerjain atau apa Kasamar. Ya udah lu sini naik temenin gue. Enggak. Pas gue ngelongok lagi, itu dari tembok lantai 2, tembok perbatasan begini, kan dia begini, ini begini. Iya. Tuh ada yang ngelongok. Sosok tuh kayak wanita, rambutnya nutupin begini, ngelongok begini. Astagfirullahaladzim. Yan, kenapa? Gak apa-apa. Seriusan, kenapa? Gak apa-apa. Tuh gue udah gak bisa berkata-kata itu. Gue bener-bener ngeliat kepala begitu. Anjir. Gue harus apa di sini? Gue harus apa? Udah, gue balik badan. Kenapa Yan? Kok ekspresi lu begitu? Muka lu pucat? Nggak mungkin, nggak apa-apa. Dia penasaran tuh. Naik, baru ngelongok begini. Depan persis mukanya dia. Dia cerita. Dia itu teriak di situ. Yan, lu kenapa? Yan, nangis dia itu di situ, mewek juga. Yan, kenapa? Lu bukannya bilang lu itu penampakan depan muka gua? Serius lu? Iya, depan muka gua persis aja. Kata dia gitu. Lu harusnya bilang. Kata dia gitu. Anjir, dia itu udah gemeteran. Ya udah, Yan, duduk aja, duduk. Udah kita di depan aja dah, ayo depan. Ya udah, ayo. Itu keluar air mata, dia benar-benar nangis di situ. Ya udah, gua ngambil air tuh, air putih di kulkas cooler, gua ambil, minum dulu dah. Ayo tenangin dulu. Kali aja kita salah lihat kali. Nggak mungkin gua salah lihat, nggak mungkin kata dia gitu. Itu nyata banget ya, nyata banget. Gua baru pertama kali ditongolin. Emang wajahnya gimana? Emang lu kelihatan wajahnya? Kelihatan. Gimana? Matanya hilang satu, Yan. Terus mulutnya nih, ini begini, kayak robek gitu di sini. Mulutnya tuh kayak robek, matanya hilang satu, bagian hidung nih di sini
tuh tulang ini tuh nggak ada bang. Iya. Dia bilang tulang ini nggak ada, itu bolong kayak langsung ke dalam begini. Ya kayak gitu. Aduh, gila. Pantesan lu ngejar kayak gitu. Emang lu yang lihat gimana Yan? Kalau yang gue lihat tuh jujur ya, tuh cuman rambut doang nutupin begini. Gue nggak lihat wajahnya, makanya gue kagak terlalu scared kayak lu gitu. Kalau gue ditongolin kayak gitu, mungkin sama Yan. Mungkin gue sama kayak lu, gue bakal teriak. Oke, ini sosok yang sama waktu itu melayang ya? Beda. Bukan, beda juga. Beda. Soalnya kalau sosok yang melayang, tuh matanya nggak hilang satu. Kalau yang Sirian tuturin ini, matanya hilang satu. Terus hidungnya mendelep gitulah. Iya. Kalau yang gue lihat, itu hidungnya ada. Oke. Nah, terus mulutnya nggak robek begini. Oh, mulutnya nggak robek ya? Nggak robek, dia cuman kepala begini. Cuman kalau yang Rian lihat, tuh robek. Oh, udah bener rusak Dia ya? bener-bener rusak robek begini. Tuh kayaknya sosok yang berbeda. Ini kayaknya sosok yang suka ngerjain dari lantai 2 sampai bawah. Kayaknya yang kejadian lu ingat kan yang kata gue cerita, gue dikerjain dipanggil, "Mas, sini Mas." Oh, yang itu? Kayaknya sosoknya itu. Oh. Soalnya suara hentakan kakinya itu sama. Tak, 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 iramanya. Terus kayak orang suara terburu-burunya itu sama. Jadi lu sampai apal ya? Iya, soalnya sering gue dengerin kayak gitu. Suara irama kakinya kayaknya ini yang sosoknya yang suka ngerjain gue kalau malam-malam. Berarti serem juga yang sosoknya. Iya, itu dia sampai pagi gemetaran. Besoknya sakit bang dia. 7 hari dia sakit, nggak masuk itu. Tipes langsung dirawat di rumah sakit. Gila. Udah kejadian di situ, baru tuh. Ini masuk ke tahun 2022, 2021 sampai di situ tuh. Itu kejadian lumayan lah. Yang lumayan serem ya? Iya. Tapi minornya banyak nih? Minornya ya lumayan banyak di situ. 2022 udah mulai turun COVID nih ya? Turun COVID. Turun Udah mulai COVID. rame-ramenya. Rame, Udah lumayan rame-ramenya. Nah, di sini nih kejadiannya dialamin tim restoran gua. Itu lagi masak itu pas lagi di dalam pintu sini tuh dia ngeliat kayak ada sosok yang naik. Suara tangganya kan tangga buat ke arah rooftop itu besi lah ya, itu kedengeran. Ya teng kalau ada naik. Teng ya kedengeran gitu. Dia nengok lah. Tuh kejadiannya jam 3 dini hari karena kan restoran masaknya jam 3-an lah. Oh, buat breakfast Buat ya? breakfast. Buat breakfast itu ada suara. Dia nengok. Tuh ada 2 orang staff restoran. Nengok, terus ditanya sama satu staffnya. Itu cewek. Namanya Meisya. Nah, nanya, "Vi, kenapa? Mbak denger gak? Kenapa, Vi? Ada suara di depan situ, tangga. Suara apaan ya? Kayak orang melangkah naik." Loh, perasaan gak ada orang jam segini mah. Tapi ada suara. Coba aku cek ya. Jangan deh mbak, takutnya kenapa-kenapa. Ya udah, Api mau ngecek gak? Enggak mbak, nggak berani. Ya udah, lanjut aja dia masak kalau nggak berani. Dah, dia lanjut masak. Tuh ada orang yang turun. Nengok lagi. Nggak ada sosoknya. Pas sudah itu dia nengok. "Mbak, denger lagi nggak mbak?" "Dengerin apaan sih, Pi?" "Itu, ada yang melangkah turun dari atas." Kalau ada, harusnya dia ada tuh di depan pintu. Tapi nggak ada kan? "Iya mbak, nggak ada." Ya udah, mungkin Api kecapean, ngantuk kali. Nggak mungkin mbak, orang aku aja habis tidur loh. Kata dia gitu. Nggak mungkin, ngantuk. "Coba mbak, kita cek mbak. Kayaknya ada sesuatu deh. Tikus kali apa hewan? Kayaknya. Takutnya tikus. Ntar kan ngacak-ngacak restoran, bahaya mbak." Iya, bahan makanan iya, gitu ya? bahan makanan. Dia tetap positive thinking tuh. Anaknya emang positive thinkingan lah. Udah dibuka, dia ngecek. "Gak ada tikus mbak." Ya udah, coba Api ke atas coba. Takutnya kabur ke atas lagi. Ya udah, takutnya lewat sela-sela tembok-tembok gitu. Takutnya ke atas. Ya udah,
Aku ke atas dulu ya Mbak. Udah, singkat cerita Rafli manjat nih ke atas tangga. Tek tek tek. Udah itu kan di atas kan ada inian lift yang kata puncaknya lift lah ya. Terus sama tutupan kayak buat kita staff-staff itu ngejemur baju. Oke. Nah, di belakangnya itu toren air. Di tengah-tengah kan ada space lah ya, toren air di sini. Ini yang buat cuci baju, jemur baju. Nah, di atas sini tuh ada yang longok. Ngintip begini. Set. Teriak dia. Mbak! Api, kenapa Api? Kacir dia langsung turun. Kenapa Api? Kenapa? Itu ada cewek. Masa orang tuh nggak ada loh yang nanjak, nggak ada yang naik ke atas. Tapi ada Mbak, cewek di atas. Coba aku cek. Mbak Mesya ini berani, karena dia kan suka begini ngaji lah ya. Dia naik ke atas. Udah naik, dia tengok-tengok. Nggak ada, Pi. Kamu salah ngeliat kali. Enggak, Mbak. Orang beneran jelas, Mbak. Itu cewek ngelongok begini nih. Dia akhirnya beraniin diri, naik. Coba sini Api, naik. Naik. Udah ke ini. Di mana Api ngeliatnya? Di pertengahan sini, Mbak. Toren yang ke sini. Toren mana? Sini. Iya. Ya udah sini Api, tunjukin. Jalan. Nih, dia tadi di sini. Nih, dia nongok begini nih, ke arah sini, ke arah Api, kata dia gitu. Serius? Iya. Muter lah. Api coba ke arah kanan, aku ke arah sini. Kali ada customer ngerjain kali. Ya udah, dikit sama mereka berdua. Nggak ada sama sekali orang. Ya udah Pi, udah turun lagi aja, turun. Kita lanjutin masak buat breakfast. Ya udah, bagi-bagi Bismillah ya. Iya, udah turun. Dah, dia nih masak lagi. Terus si Rafli ke tempat cucian. Kan cucian beda lah ya tempatnya. Dia itu ada di ruang luar, tapi di arah ke atasnya tuh yang kata rooftop arahnya. Dia ngambil piring buat ini sama panci-panci lah buat persiapan. Dia ngambil, itu kan ngongok ke atas pasti lah ya. Soalnya kan di atas begini tempatnya. Dia ngongok ke atas. Itu ada lagi penampakan. Dia teriak di situ. Mbak, kenapa lagi Pi? Itu ada cewek Mbak. Pas Mbak Mesya teriak, astagfirullahaladzim. Ngeliat juga ternyata Mbak Mesya. Ngeliat juga itu. Bener-bener diliatin, tongolin dua-duanya. Astagfirullahaladzim. Baca-baca lah itu Mbak Mesya. Dibacakan ayat kursi. Dah, memudar tuh. Set. Mudar. Mbak ngeliat juga kan? Iya Pi. Mbak ngeliat Pi. Ya udah, terus gimana Mbak? Dah, kita masak lagi tetap. Udah, dia selang panjang masak sampai itu. Muterin ayat kursi, muterin sound-sound ngaji lah. Murotal ya? Murotalan sampai pagi tuh. Sampai breakfast ada. Udah di situ baru tuh dia cerita ke anak-anak pagi. Nih, ada kejadian begini. Serius, anak-anak tuh nggak ada yang percaya, satu staf hotel. Serius? Iya, Mbak Mesya tuh saksinya. Mbak Mesya diinterogasi juga sama anak-anak hotel. Iya tahu ada kejadian begini. Wah, gila, kata saya dalam hati, ini hotel apa hotel sih sebenarnya? Kok serem banget masa lalunya, kenapa ini juga? Saya mikir di situ juga sampai berapa hari kemudian tuh kejadian selang 7 hari dari kejadian kayak gitu, itu ada kejadian di gudang di bulan yang sama. Ini bulan Maretan. Di bulan Maret kejadian lagi. Dah, pas dah itu tuh kalau nggak salah gua, terus Putra, sama satu lagi Anang, staff, tidur di dalam mes. Di dalam mes kan ini kan gudang, sini mesnya nih, tempat buat tidur karyawannya. Nah, itu di gudang ada suara gerusak-gerusuk. Sek. Kayak suara apa ya, cakaran gitulah. Ada yang digesek gitu ya? Kayak pokoknya digesek ke besi lah. Kan
jelas lah ya, dengar bunyinya sek, sek, sek. Gua dengar tuh, terus gue bangunin temen gua, Nang, bangun. Kenapa? Denger nggak? Denger apaan? Tuh ada suara di gudang. Apaan sih? Kayak suara sek, sek, sek. Ah, lu halu kali, masih ngantuk kali. Nyawa lu belum ngumpul. Enggak, nyawa gue udah ngumpul ini. Mata gue seger nih. Soalnya gue tuh dengernya berisik banget. Coba cek yuk di gudang ada apaan. Ah, gue ngantuk. Ayo tolong temenin gue. Udah nggak usah takut, ngapa sih? Ah, gue ngantuk, udah gue mau lanjut tidur. Udahlah gue cek sendiri. Udah semua cek sendiri. Gue cek, pintu gue buka. Krek. Gue ngelongok. Suaranya hilang. Gue, ini apaan coba? Terus, kan tempat sabun. Deterjen sabun lah ya. Itu di atas kita naruhnya. Di atas semua. Di shelving ketiga. Tuh goyang. Gue ngeliat nyaksiin aja. Anjir, kok goyang? Apa ada hewan kali ya? Tuh kan lampu gue nyalain nih. Tak. Tiba-tiba mati. Mati lagi. Loh, kok mati lagi? Terus saklar bener-bener mati lagi. Gue nyalain lagi. Tak. Nyala nih. Terus gue mantau ke tempat itunya lagi. Lampu mati lagi. Ada gue, wah ini nggak beres nih, anjir nih. Gue nyalain lagi, tolong jangan dimatiin lagi. Gue ngomong gitu. Gue ngelongok ke situ lagi. Tuh, gue ngeliat ada sepasang mata, warnanya merah, ngedip begini. Itu di sela-sela kan deterjen. Itu di sela-sela deterjen sini. Tuh bener-bener jelas banget mata merah, ngedip. Kata gue, wah ini nggak mungkin hewan nih, nggak mungkin hewan kayak tikus atau apa, matanya merah begitulah ya. Apalagi kan kalau misalkan kayak kucing atau itu, kita harus sorot dulu kayak senter. Ini kan lampu gudang, dari atas begini ke bawah nyorotnya. Nggak mungkin kan kalau kita itu tiba-tiba dia ngedip begitu. Wah anjir. Terus baru mati lagi. Di lampu mati, itu ada suara. Kata gue, ya Allah ya Robi, ini gudangnya kok begini banget, kata gue gitu. Dah, gue lanjut tidur lagi tuh. Gue nggak berani lagi ngecek. Gue tidur, gue nggak tenang banget itu. Yan, kenapa? Temen gue bangun, si Anang ini. Gue kayak ngelihat sosok, gue mimpi di gudang tuh kayak ada sosok tinggi besar. Ah serius? Iya, itu sosoknya tinggi besar banget, kata dia gitu, berbulu, kata dia gitu. Kapan? Barusan gue mimpi. Terus dia tiba-tiba nyerang ke gua, masuk ke arah gudang sini, ke arah mes. Ah serius? Iya, makanya gue bangun. Gue kaget. Wah tuh, lu mau tahu nggak kenapa emang? Gue barusan yang gue tadi ngecek tuh gue ngeliat sosok apaan? Mata ngedip, terus lampu gue nyalain, dimatiin, gue nyalain, matiin lagi. Terus udah gitu pas gue nyalain lagi, lampu dimatiin lagi, tuh ada suara kayak gimana? Rangannya gimana? Wah jangan-jangan itu sosok yang di mimpi gue kali. Wah masa sih sosok kayak tinggi besar gitu? Kan nggak, berarti kalau sosok kayak gitu genderuwo lah ya kita sebutnya. Ah masa sih sosok kayak gitu? Iya kayaknya itu deh. Ah ya udahlah, dah lanjut tidur aja dah, baca murotal aja, kita setel. Ya udah setel murotal dah sampai pagi tuh gue bangun. Gila, padahal sebelumnya itu di gudang nggak pernah ada apa-apa ya? Nggak pernah ada kejadian apa-apa sebelumnya? Lumayan sering. Itu kejadian minor-minor lah. Oh minor-minor. Nah, ini yang seremnya nih berarti ya? Iya, ini puncaknya. Puncaknya yang di gudang itu ya? Kalau kayak minor-minor tuh paling kayak suara, terus kayak suara benda jatuh tapi nggak ada yang jatuh. Terus kadang botol jatuh gitu, jatuh dengan sendirinya tanpa ada angin. Nah, udah itu kita langsung
selama sampai tahun 2023 itu nggak ada kejadian yang ekstrim lagi lah ya. Paling kejadian minor doang. Ini kejadiannya masih anget bang. Masih bulan kemarin itu kejadiannya. Baru nih? Baru banget itu. Itu gua kan lagi jaga. Itu customer dari luar ngebuka pintu lah. Pintu hotel lu tahu sendiri lah ya. Itu kalau nggak ada dorongan orang, nggak mungkin bisa ketutup sendiri atau kebuka sendiri. Iya dong, berat. Harus ada tenaga. Bahkan angin kayak hujan badai pun waktu itu pernah terjadi. Itu nggak bisa nutup. Nggak bisa ngegoyangin itu pintu karena berat banget. 10 menit kemudian tuh gua ngerasa risih. Soalnya suara motor masuklah ke dalam, berisik gitu. Gue inisiatif dari PW nggak mau bangun, akhirnya adalah gue bangun dah buat gue tutup. Tapi sebelum gue bangun, gue itu kayak ngeliat ada bayangan hitam sempet di sempilan pintu. Oke. Nah, gue bangun, jalan nih 3 langkah dari gue bangun, tek tek tek, pintu tiba-tiba itu nutup sendiri. Secara otomatis, gue cek dong keluar, gue ngelongok begini. Terus pintu gue tutup. Setelah pintu gue tutup, itu ada angin hembusan. Itu ada di CCTV, masih kerekam bang, ada di HP gue. Wah, sini. Gokil. Bisa gue dokumentasi. Ini nggak apa-apa nih tapi Nggak ditayangin ya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa itu. Itu benar-benar kelihatan. Itu dari dalam keluar loh. Ya nggak mungkin kalau logikanya angin Sekenceng apapun nggak bisa nutup. nggak bisa nutup kayak gitu. Dari dalam. Dari dalam masalahnya dari Iya. dalam Keluar. Kalau dari luar ke dalam mungkin bisa jadi angin kenceng logika. banget ya kan, ngedorong tuh pintu. Ngedorong. Ini dari dalam keluar. Bahkan nggak ada tenaga manusia kan. Gila sih itu. Ya aneh sih, gokil sih. Itu yang kerekam langsung sama gua. Tapi kenapa sih baru ini lo rekam? Kenapa yang sebelum-sebelumnya nggak lo rekam tuh? Itu tuh sebelum-sebelumnya ada. Jadi kayak gua ngobrol sama Ya, kayak customer gitu. Tuh temen gua udah ngerekam. Oh iya, temen lu udah sempet. Tapi dokumentasinya hilang kata dia tiba-tiba. Barusan kan gua nanya, Vi, ada nggak dokumentasi yang gua kemarin ngobrol sendiri? Padahal gua itu ngobrol sama customer yang kata gua bilang, lu tolong bukain pintu room 404, tapi nggak ada orangnya. Nah, kata dia, yang hilang yang. Gue udah cari-cari, dokumentasinya hilang Ya? di HP, padahal gue nggak delete, kata dia gitu. Ya udahlah. Padahal itu pengen gue unjukin juga ke lu. Tuh gue ngobrol sendiri tuh. Padahal sosok yang gue ngobrol itu jelas manusia. Kayak jelas manusia, kayak fisik gini lah kita gitu. Nah, gue mandi nih, kamar mandi. Ini setelah kejadian yang pintu ini? Iya, setelah itu. Nah, gua mandi ya di kamar mandi karyawan lah di atas. Lagi enak mandi, jebur. Kan pintu kamar mandi gua kasih yang namanya kaca. Jadi biar sambil ngaca lah gitu. Iya. Nah, gua kayak ada yang merhatiin nih. Di atas ini pasti setiap kamar mandi ada ventilasi lah ya. Gua kayak ada yang ngerasa ada yang merhatiin gua di ventilasi. Tuh gua ngelongok, masih belum ada apa-apa. Gua lanjut mandi lagi. Ada lagi yang kayak merhatiin. Pasti kan hawanya berasa lah ya kalau kayak ada yang merhatiin gitu. Bahkan manusia yang merhatiin kayak gini kita berasa. Gua ngelongok, tuh gua ngeliat kayak pucuk kain. Itu masih belum jelas. Tuh tiba-tiba dia bergerak ke sini, makin ke sini. Kayak tali pocong gitu. Wah, itu ngintip gua. Mukanya itu jelas banget. Bengek, hancur. Kayak di sini kayak ada belatung-belatungnya gitu. Wah, gila.
Itu benar-benar ngeliat penampakan gitu. Gue seketika langsung ngambil handuk, gue kagak peduli, gue kagak pakein apa-apa, gue ikat seadanya itu handuk, gue ngacir keluar. Teman gue bilang, Yan, lu gila lu pakai handuk yang bener. Kenapa sih lu kok kabur keluar dari kamar mandi? Tuh rambut gue masih ada sampo-nya bang. Gue bilang, itu gue ngeliat ada penampakan. Penampakan apaan? Pocong anjir. Pocong kayaknya itu pocong, soalnya kain buntelan gitu pucuk. Ah serius lu di mana? Jendela situ ventilasi. Wah, gila lu. Serius? Iya, serius. Coba ambil kardus, tutup itu ventilasi. Gua ngeri, sumpah. Takutnya lu pada ngelihat. Serius lu? Iya. Ya udah, teman gua ngambil tangga, mau masang ini. Dia kayak ngeri gitu, kayak hawa ada yang merhatiin dia. Yan, serius nih, kagak ada dia lagi. Dah, pasang lagi, pasang. Ah, ntar kalau dia nongol gimana? Udah, pasang aja. Ya udah, dia pasang. Cek, direkatin nih. Turun lah. Pas udah mau turun, udah mau keluar, ada suara. Kenapa ditutup? Tuh suara laki-laki berat. Suara begitu. Dia sampai melotot ke gua. Yan, ya, gue denger kok apa yang lu denger. Kenapa ditutup kan? Iya, gue kira gue doang yang denger, lu juga denger. Dah, gue ngebilas di depannya aja dah. Gue kagak berani di dalam. Ya udah Yan, gak usah dipakai dulu dah kamar mandi. Ya udah, gue bilas tuh rambut. Udah, gue selesai. Esok hari, gue lagi di gudang, lagi duduk lah. Tiba-tiba di kamar mandi tuh kayak ada suara. Ini kejadian habis gua ngeliat pocong itu lah ya. Ada suara, tuh air keran nyala. Pintu posisinya ketutup. Gua nih lagi di gudang, kayak ngedenger suara keran nyala. Terus gua ngecek dong, pintu kamar mandi itu ketutup. Gua kira ada orang. Gua ketok lah. Soalnya tiba-tiba nyala gitu. Soalnya apa yang gue tahu anak-anak tuh lagi pada pulang posisinya. Cuman gua, Putra, sama Raffi sama Rian. Sisanya yang anak lain-lainnya itu udah pada pulang. Itu yang lain pada di bawah. Lagi pada habis beli makan lah. Gue kira Kasamar atau siapa. Gue ketok lah. Tok. Ada orang nggak? Gue seakan-akan mau pakai kamar mandi lah, iseng gue nanya gitu. Tok. Ada orang nggak? Gak ada suara nih. Gue buka lah. Loh, kok kayak nggak dikunci? Harusnya kalau ada orang dikunci lah. Gue buka perlahan, tuh nggak ada orang. Kamar mandi, air keran nyala. Ah, kata gue, ini anak karyawan bego banget ya. Air kenapa kagak dimatiin gitu? Dah, gue matiin dong. Udah gue matiin, tuh gue posisi masuk di dalam kamar mandi. Gue matiin, pintu tiba-tiba nutup sendiri. Jebret. Kunci dong? Iya, gue kekunci. Tuh ketutup, nah lampu mati. Terus pas nyala, tuh ada sosok di depan gue. Sosoknya kayak sosok cewek. Dah, gue nggak sadar di situ. Pingsan? Entah pingsan, entah apa, gue nggak sadar, nggak ingat apa-apa. Nah, teman gue yang habis beli makan, ini sudut pandang dari teman gue. Dia naik ke atas. Dia dengar dari kamar mandi itu kayak ada orang nyinden. Ternyata gue nyinden. Pintu dibuka, gue nyinden sambil begini. Pokoknya nyinden begitu. Pas dah itu, teman gua yang namanya Putra, dia namanya Putra. Nah, Yan, kau kenapa? Yan, kau kenapa? Kan orang Medan logatnya begitu. Kau kenapa, Yan? Sadar Yan, kau kenapa? Melek, tuh melotot mata gua. Gua udah berhenti bersenandung. Ya Allah, Yan, lu kesurupan ini. Yan, sadar. Yan, sadar. Gue cuma diam aja, melototin begini, pala gue goyang-goyang gini doang. Manggil lah temen gue yang lain.
Pi. Tuh dia ada di resto, udah pada selesai beli makan. Ngapa? Temen lu, si Dean nih, kesurupan. Ah, serius? Iya. Nah, gua di situ ngomong katanya, jangan ganggu saya. Suara gua kayak suara nenek-nenek gitu, berat. Nah, jangan ganggu saya. Tuh gua jalan merangkak ke arah restoran. Merangkak begini, iya. Gila. Tuh merangkaknya tuh nggak kayak merangkak biasa. Kakinya tuh kayak yang lebar begini. Tuh ke arah restoran. Gue di situ nggak sadar sama sekali, nggak ingat kejadian itu. Ini sudut pandang temen lu kan? Iya, Mana? ini kita sudut pandang temen gue. Tuh gue merangkak begini sampai ke arah restoran, ngacak restoran. Temen gue yang habis beli makanan duduk di restoran. Kaget ngeliat gue begitu. Anjir, Dian kesurupan. Iya, awak udah bilang Dian kesurupan teman kau. Kau kenapa tidak kesini? Lama kali kau. Wah udah, di situ ngacak-ngacak, sendok dijatoin, terus pintu-pintu laci makanannya dibuka semua. Jebret-jebret, nggak tahu nyari apaan, kulkas dibukain. Dah, temen akhirnya ngerubungin gua. Yan, sadar kau Yan, sadar kau, sadar. Dikepakin mulu. Jangan ganggu saya. Mau apa? Sadar, jangan ganggu anak ini, mau saya. Kata temen gua Putra tuh, panik dia bangunin gua begitu. Udah gitu, temen gua si Rapli pada bingung tuh. Akhirnya temen gua pada mau bawa ke gudang. Udah, bawa ke gudang, takutnya ada kasamar. Kebetulan ada kasamar tuh. Waduh, lihat dong. Nah, dia ngeliat, cuman gua kayak dibikin terbungkam gitu. Ditutupin mulutnya, diiniin, digotong. Kenapa itu Mas? Kenapa? Ini Pak, kecapean, pingsan. Oke. Temen gue alasannya gitu. Oh, dikira kenapa? Kecapean kali itu, kasih obat ini aja. Butuh bantuan nggak? Nggak usah Pak. Oh ya udah, bawa ke gudang, ditutup serapet-rapetnya, biar kagak kedengeran lah suaranya. Dah ditaro, terus baru tuh gue ditaro. Kau keluar gak? Kau dari mana? Saya dari sini. Keluar kau. Mau apa kau nyuruh-nyuruh saya keluar? Saya betah dengan anak ini. Saya tertarik dengan anak ini. Ngomong gitu. Kamu nggak boleh ganggu anak ini. Anak ini sebentar lagi mau kerja. Karena kan bentar lagi jam gue kerja. Yeah. Anak ini nggak boleh diganggu. Udah mau kerja. Udah masing-masing aja. Kau keluar aja. Kau keluar. Tidak akan keluar saya. Ada dia gitu. Temen gue bingung. Akhirnya satu orang mikir, ya udah setelin ayat kursi. Disetelin nih ayat kursi murotal di samping ke kuping gua. Ngikutin baca ayat kursi. Allahu la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Diikutin itu, gila bacaannya. Terus gila diikutin ayat kursi. Coba Pi, lu hafalkan sedikit, gua hafal baca ayat kursi. Ya udah bacain. Dibacain nih kuping gua. Diikutin lagi. Wah anjir, nggak sadar diikutin. Terus kata setannya, aku bisa baca ayat-ayat suci kayak gitu. Ngomong gitu loh. Terus udah gitu teman gua bingung. Ya udah ganti aja channel. Orang yang suka ini ngerukyah gitu. Disetelin lah ayat yang suka rukyah-rukyah gitu. Diikutin bacaan ayat rukyahnya. Gila. Itu sampai selesai diikutin. Wah, teman gue bingung tuh. Wah, gila. Terus kita harus gimana ini? Kata Ginya langsung ngomong gini. Kalian ingin saya baca ayat suci apaan? Saya bisa semuanya. Saya hafal 30 juz. Ngomong gitu loh. Wah, gila. Kita ditantang. Kalian mau saya baca surat apa? Cepetan. Saya akan bacakan untuk kalian semua. Gila. Digituin loh. Tapi padahal lu nggak hafal ya? 30 Gue nggak juz hafal 30 juz. Gue nggak hafal sama sekali. Bahkan 1 juz pun susah. 1 juz pun susah, gue nggak hafal loh. 1 juz. Itu setan bisa loh. Gila. Udah tuh, temen gue bingung. Ya udah. Pi, lu
kan ada saudara lu tuh, tetangga, yang bisa kan, kau kan pernah cerita kan, iya, ya udah telepon orang itu cepat. Ya udah ditelepon lah, udah ditelepon, kenapa? Ini teman kerja api lagi kerja kesurupan. Kesurupan apaan? Emang kagak disetelin ayat suci? Udah disetelin. Terus dia ngikutin. Terus udah dibacain ayat kursi belum? Ayat kursi belum? Udah. Terus gimana efeknya? Masih belum sadar. Ayat ruqyah juga nggak sadar, malah diikutin. Wah gila. Kata orang bisanya lah. Wah gila. Kok bisa gitu? Iya. Terus langsung ngomong, kamu jangan ikut campur. Saya tuh bukan ikut campur, kata orang yang di fikirnya ini. Keluar kau dari tubuh anak ini. Keluar kamu, keluar. Tidak akan. Saya tidak akan keluar. Kamu memangnya bisa apa? Dibilang gitu. Dah, terus nggak tahu itu orang katanya baca-baca lah ya. Terus dia teriak, Allahu Akbar. Saya teriak tuh. Wah, menjerit. Kayak kena efek gitu lah ya. Menjerit. Terus pas sudah itu dibacain lagi, teriak lagi, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baru sadar. Di situ sadar, lampu tuh kedap-kedip. Ini nih yang kedap-kedip ini nih sering banget ya. Ya. Itu nggak tahu tuh ada gelombang apa tuh kalau nggak tahu gitu. Itu. Pas Iya. udah keluar ngedap-kedip gitu tuh Pasti lampu. tuh kalau lagi ruqyah, lagi apa ya? Pokoknya lagi pembersihan tuh nggak tahu kenapa lampu tuh. Kayaknya hawanya mereka tuh, energinya mereka tuh negatif. Elektromagnetik itu langsung itu lampu kedap-kedip. tuh gue dulu beberapa kali lihat yang kayak gitu. Tuh lampu kedap-kedip gitu. Iya. Jadi kayak down gitu kan. Kayak ngedown gitu. Padahal nggak mati, Padahal nggak mati. enggak. Cuman kayak nyala lagi, nyala lagi. Kayak gitu. Wah, gila. Udah gitu, baru tuh nyala. Udah nyala terang, udah bersih tuh kata orang pintarnya lah ya. Udah selesai ini, udah keluar. Tadi lampu kenapa kok kedap-kedip? Itu bentrokan energi katanya, bentrokan energi sama dia. Nggak apa-apa kok, udah nggak ada apa-apa lagi, udah bersih. Oh ya udah, makasih ya. Oh iya sama-sama. Udah tuh, saya dibangunin sampai dinin, nggak bangun-bangun sampai jam 11 malam. Baru bangun. Gua telat kerja itu. Apa yang lu rasain waktu itu? Gua nggak ngerasain apa-apa. Kayak tidur aja. Kayak tidur aja. Wah gila, gokil. Udah kayak dalam tidur, banget. kayak itu. Nggak, pokoknya udah nggak ngerasain apapun Itu sama sekali. udah Bener-bener kayak tidur. Ya ibaratnya kayak ya nggak ini soto-sotoyan gua aja ya. Nggak gue so tau, maksudnya nih emang ya udah gue sotoy aja nih. Kayak udah diambil alih semuanya. Iya betul, kayak gitu. Kadang kan ada orang kesurupan. Ada yang ngerasain, ada yang sadar tapi nggak bisa ngelakuin apa-apa. Nah, experience-nya beda-beda loh orang kesurupan ini. Nah, ada yang kayak gitu. Cuman yang gue ngerasain itu gue bener-bener tertidur pulas. Yo, Gue kagak ngerasain apa-apa gitu loh. Kayak udah diambil alih total ya. Pas gue bangun-bangun, gue tuh berasa seger mata, kayak abis bangun tidur gimana sih. Tapi badan gue tuh kayak sakit. Soalnya kan dia kan katanya ngebrontak, gerak. Tapi lu ngerasa seger? Gitu. Ngerasa seger mata, cuman badan kayak agak pegel, sakit, ngilu-ngilu gitu. Ya lah lu ngerangkak dari itu ke restoran. Itu. Terus gue tanya, aduh, kok badan gue pegel, lu kok pada ngelilingin gue? Ngapain sih lu? Ya lu nggak tahu aja ceritanya. Kenapa? Akhirnya lu diceritain lah ya semuanya. Ceritain. Pas udah diceritain, wah gila, yang bener. Iya. Gue diliatin, ya udah coba ntar, lu kan ke bawah dijaga. Lu coba cek CCTV jam segini. Lu merangkak tuh dari kamar mandi tuh ke arah resto. Itu nggak ada, hilang dokumentasinya. Hilang gitu aja? Hilang. Sayang banget. Tuh kalau ada, bisa gue punculin itu loh. Epic banget itu. Gue butuh yang ngerangkaknya doang. Itu bener-bener. Soalnya udah hilang gitu aja rekamannya. Nggak ada yang punya gitu loh. Iya, emang sering kayak gitu sih. Foto biasanya sering hilang. Padahal itu emang udah direkam. Jadi gue tuh buat kayak nunjukin gue pernah begini, ini kejadian begitulah. Itu pasti kalau ada kejadian aneh lah, ganjil, pasti gue rekam, nggak mungkin enggak. Dan itu gue rekam, hilang besoknya rekaman itu, bahkan di CCTV tuh nggak ada lagi esok harinya. Padahal epic banget itu di situ. Iya. Gila sih itu. Ternyata itu hotel dulu pas pembangunan
ada orang yang meninggal kecelakaan. Itu orang konstruksinya. Lu ceritanya ingat gak sih yang kata gue bilang, gue ngeliat penampakan orang Lagi pakai ngebor. topi konstruksi ngebor itu. Iya. Itu kayaknya dia kecelakaan pas lagi pembangunan hotel itu dari lantai 5. Itu tuh jadi di area lift. Nah, area lift kan jadi pas mau pembangunan lift itu kan masih kosong lah ya dari lantai 5. Tuh katanya warga sekitar bilang kecelakaan dari lantai 5 situ. Nah, makanya yang kata gue bilang di 307 itu ternyata dia. Terus juga room yang angker gitu, itu ada di lantai 4, 404 dan 405. Itu sering kejadian kayak penampakan sosok hitam gitu, kuntilanak gitu. Itu bukan dari karyawan, bahkan customer gua sendiri. Gua dengar cerita itu. Setiap aduan, Mas, saya dengar suara cewek di kamar saya. Padahal saya nginepnya cuma sendiri. Mas, saya Itu sering banget ya? itu sering Oh, gila dapat sih. aduan dari Sering customer gua. Bahkan pernah ada customer gua yang kabur Oke, itu jam gimana 12 ceritanya? malam. Itu dia kan check-in jam 11 malam. Iya. Telat check-in lah. Dia check-in, tidur lah langsung naik Di ke atas. kamar Dia di kamar 405. 405. 405 itu. Mm-mm. Oke. Nah, di kamar 405 dia masuk nih sejam. Tiba-tiba turun. Gua tanya, "Pak, check out?" "Iya, saya check out." "Loh, kenapa Pak? Kok padahal baru sejam? Apakah ada fasilitas yang tidak Bapak bikin nyaman atau apa?" "Enggak. Untuk ruangan sih oke, saya nyaman. Ini bagus, bersih. Cuman saya dapat gangguan." "Dapat gangguan apa Pak?" "Jadi saya pas lagi di kamar, itu gorden berkibar sendiri Mas." Males banget. Itu gorden berkibar sendiri Mas. Kibar. Padahal AC nggak mungkin. AC kan posisinya di kamar, di atas pintu kamar mandi. Gorden di sini satu paket begini. Kecuali AC di depannya, Iya, depan-depanan. depan-depanan baru saya bisa positive thinking itu AC. Bener. Ini enggak. Ya udah, saya kan berarti ini udah bukan negative thinking, bukan positive thinking. Negative thinking ini Mas, berarti ada ganjil. Saya diganggu Mas sama sosok begitu. Ya nggak ada. Tuh gorden berkibar-kibar sendiri. Langsung cabut dia tuh. Langsung cabut, nggak berani lagi. Udah gitu saya mau usahain tidur, nggak tenang tidur saya, kayak ada yang merhatiin, tidur saya nggak tenang lah. Udahlah saya cabut aja Mas. "Ya Pak, tapi Pak, mohon maaf Pak, kamar mandi kayaknya udah pada dipakai ya." "Iya, saya udah pakai semua fasilitasnya. Air udah saya minum itu. Kalau udah dipakai udah lebih dari sejam, udah lebih dari 30 menit, tuh kita nggak bisa di-refund Pak. Mohon maaf." "Ya udah nggak apa-apa, yang penting saya nggak jadi tidur di sini," kata dia gitu. Soalnya kan kamar udah full tuh, tinggal satu room itu doang. "Ya udah yang penting saya nggak tidur lagi." Ya udah saya kembaliin. "Tapi beneran kan Pak, nggak apa-apa?" "Iya, tapi mohon maaf ya Pak, tolong jangan cerita kayak kejadian gini di Google review ataupun di online." Oke. Gue gituin. "Iya aman kok deh, aman," kayak gitu. Oh, untungnya kooperatif dia. Dia, untung bagus. "Aman kok." Udah, pas udah itu cabut tuh dia, pindah hotel, nggak tahu pindah hotel kemana. Gue cerita, manajer gue ngomong dong, dia kan mantau CCTV nih ya, lagi mantau. "Mas Dian, itu semalam kenapa ya? Kok jam Ada 12 customer ada yang check out tiba-tiba? Padahal setahu ibu itu dia check-innya nggak lama, masih sebentar." Ya udah, tak ceritain begini-gini. Tapi dia udah bilang kan nggak apa-apa, nggak bisa di-refund. Terus juga jangan kasih ulasan di Google review sama di online. Udah ke Bu, alhamdulillah customer-nya kooperatif. Mau. Oh ya udah, kalau gitu alhamdulillah lah. Ya udah, Berarti ibu manajer udah tahu ya? manajer tahu. Lu cerita kayak gini kayak izin angker nggak? gitu. Izin juga nggak sama ibu manajer? Kalau ini sih enggak. Enggak ya, tapi Cuman yang penting nggak sebut nama nggak ya? sebut nama hotel. Terus posisi detailnya nggak dikasih tahu lah, aman. pokoknya. Nggak spesifik ya? Iya. Wah, gokil ini cerita. Ampun gua. Gila. Oke, dari cerita Bang Dian nih, gua mau nanya-nanya. Oke, itu ibu manajer udah tahu dan ya dia pun kayak udah biasa aja ya, Iya. nanggepin apa laporan lu, laporan pegawai yang lain. Iya betul. Gila sih, gokil sih. Parah sih itu. Baru pertama kali gue kerja di hotel tuh begini loh sensasinya.
Sampai sekarang pun lu masih betah ya, tapi ya Ya, udah kesurupan dan segala macam. Gokil sih, kuat banget mental lu. Gila. Demi pekerjaan lah ya, maksudnya demi betul itu. demi Cuman kalau sekarang tuh gua cuman kayak magang. Jadi kayak magang gitu. Soalnya kan gue pendidikan. lu udah nggak aktif tapi Cuma Sabtu Minggu cuma gue gawe. Jadi nggak kayak sebelumnya setiap kalau hari. sebelumnya setiap hari. Kalau sekarang udah Sabtu Minggu doang fokusnya. Oke. Karena kan pendidikan gitulah. Oke, kalau untuk sosok-sosoknya yang ditemuin ini kayak cewek yang melayang, cewek yang di tangga, terus yang sosok-sosok randomnya lah. Wah. Itu lu tahu nggak maksudnya itu tuh ada cerita nggak di balik Kalau sosok-sosok tersebut? Tuh ya, kalau itu sih menurut warga nggak ada sih. Gue belum pernah dengar cerita-cerita dari warga. Kayak sosok-sosok itu kayaknya sih itu penghuni lama atau entah dari orang lewat, sosok mereka lewat kayak gitu, Oke, tertarik nomaden energinya. aja ya. Mm-mm. Tertarik dengan energi di situ Iya, mungkin. kemungkinan Ya, bisa jadi. sotoynya kita ya kan. Kalau dari warga sih nggak ada sih cerita. Dan gue mau nanya dari daerahnya sini. Daerahnya ini Jakarta Pusat luas, oke. Kita tahu Jakarta Pusat ini luas. Gue cuma mau nanya, ini daerah sepi apa daerah rame? Kalau Setahu lu. daerah rame. Daerah rame padahal ya. Daerah rame loh. Orang sering lalu lalang banyak. Wah, rame banget bahkan gue bilang. Nah ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih. Jadi Oke. pertanyaan terakhir dari gue. Boleh, Karena boleh. ini mumpung lagi ada lo nih bang. Banyak desas-desus nih. Banyak banget desas-desus ngalur ngidul di netizen-netizen atau penonton-penonton atau pecinta horor. Iya. Katanya kalau kita ke hotel nih datang, terus pegawai hotel udah bilang kamarnya penuh. Terus kalau kita maksa masih tetap, masa sih nggak ada yang kosong apa gimana? Terus kita maksain nginep di situ. Ternyata emang dari itu ada yang kosong. Tapi kayak di ceritanya abang nih, itu emang kamar angker. Sengaja nggak abang kasih. Karena emang angker. Ada nggak sih emang yang kayak gitu? Wah, enggak. Karena tuh SOP kamar itu harus emang full. Jadi mau itu angker, mau enggak, ya tetap kita jual. Tuh, pemirsa, sahabat lonceng di rumah, jangan kemakan desas-desus nggak bener ya. Jadi Itu emang nggak benar. emang hotel tuh SOP-nya harus keisi semua harus ya. keisi semua. Rugi dong ya udah Iya, bikin betul. kamar. Kalau nggak diisi, itu bakal makin mencekam pertama. Bener. Terus juga kan ruangan bakal kotor. Ya. Itu bahkan bisa jadi ntar malah jadi sarang mereka kalau nggak diisi. Jadi, kita isi aja, ada customer aja, bisa begitu. Apalagi enggak, gitu Oke. loh. Tapi selalu maksudnya selalu lu terbelakangin gak sih yang ruangan angker ini? Enggak. Enggak juga ya, normal Enggak aja juga. ya. Normal aja. Jadi misalkan ada customer ini datang, kadang langsung gue tempatin pertama. Oh iya kan? Ya, soalnya kan sesuai SOP gitulah. Iya. Jadi langsung gue isi-isiin aja. Oke. Jadi itu ya, sahabat lonceng ya, jangan termakan hoax-hoax nggak benar. Tapi setahu lu kan, nih lu kerja di hotel udah lumayan ya, udah tahunan ya. Lumayan. Ada 3 tahun. mungkin punya temen yang juga di hotel-hotel lain nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya, tapi kemungkinan sama ya. Emang kamar tuh harus Kemungkinan keisi aja gitu. Iya, betul. Bahkan ada juga desas-desus yang ada satu kamar, ya mungkin beda-beda kali ya tergantung hotel. Ada satu kamar emang nggak pernah ditempatin, ada lah kayak gitu-gitu. Tapi sih setahu Pernah gua, denger nggak lu? teman gua kan yang tadi gua bilang yang namanya Guntur ini, dia tuh kan udah banyak pengalaman kerja di berbagai hotel. Gimana tuh? Itu tetap mau ada kamar yang kayak gitu, tetap dijual harus. Tetap dijual tuh, sahabat Nggak boleh lonceng. nggak diisi. Jadi mau Karena- seangker pun apapun tetap dijual ya. Iya, karena itu harus SOP-nya. Kita nggak boleh nggak dijual sama sekali. Iya. Mau itu bekas kasus pembunuhan pun harus tetap dijual. Ah, Tuh, ya benar. Ya gue pun kalau punya hotel bakal gitu sih. iya. Rugi Karena itu dong ada gua. tuntutan. Rugi dong dari gua. owner. Iya. Kalau gue yang punya hotel pun bakal harus ngapa nggak dijual ya udah Iya. jual aja. Ya, gue bakal gitu sih. Bakal kayak gitu. Iya. Pasti semua owner lah begitu. Oke. Dan tadi berarti bukan yang terakhir dan ini yang terakhir nih. Pasti ada yang nanya juga. Ada nggak sih kayak usaha pembersihannya gitu? Kayak kenapa nggak coba dibersihin? Gue udah tahu kayak lu sampai kesurupan gitu. Kalau untuk pembersihan kayak gitu, kalau kita datengin, kan hotel kan pasti ada tamu-tamu Iya. berdatangan. Tapi nggak bisa Nggak secara mungkin. diam-diam kok gitu. Nggak bisa. Nggak Kalau bisa kayak ya? gitu. Pasti bakal ketahuan. Ntar kalau ketahuan, yang ada hotel tuh tercemar. Oh benar. Nggak bakal ada orang yang mau nginep lagi.
ntar bakal terkenal keangkerannya gitu loh. Oke. Ya. Gila, informasi yang sangat menarik, yang sangat penting yang gue dapet nih, informasi baru juga buat gue ya, terutama ya. Dan buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya, karena gue mau denger pendapat kalian dan komentar-komentar kalian. Nah, buat kalian nih yang pengen nanya-nanya atau masih kepo-kepo sama Bang Dean ya, atau sama ceritanya Bang Dean, atau bebas ya, random nih mau nanya apapun tentang perhotelan ya. Itu boleh banget ya, sharing-sharing sama Bang Dean. Itu di mana Bang IG lu, Bang? Di IG gua @rmdeann. Oke, nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi, bisa langsung diklik aja ya. Sahabat lonceng, jadi yang terakhir nih gue mau ngucapin banyak terima kasih nih buat Bang Dean yang udah ceritain pengalaman horornya yang luar biasa banget. Bahkan tadi sempat ada bukti-buktinya juga. Thank you banget lo Bang ya. Oke, siap. Ini benar-benar gila banget pengalamannya. Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Dean ini. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram kita itu ya. Dan akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Bang Dean juga izin pamit. Bye-bye.